Horas, Amang, dan Inang, selamat malam kepada seluruh jemaat week 1 sampai dengan week 13. Apa kabar? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan kita yang Maha Kuasa, Maha Kasih, terutama di dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan memberkati. Marilah kita mempersiapkan hati, jiwa, dan raga kita untuk mengikuti ibadah keluarga malam ini, Jumat 3 April 2020. Kita mulai dari bernyanyi nomor 562 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, jangan biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan perdamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucap terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikut Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 361 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk epistel pada pertengahan week malam ini, yang tertulis di dalam Yohanes
12 ayat 12 sampai 19. Kita bersama-sama membacanya. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bernyanyi dari nomor 417 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Horas badihita sanhutna. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Allah, firman Allah pada malam hari ini tertulis dalam Yesaya 52 ayat 7 hingga ayat 12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mari dengar-dengaran akan firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat
dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, di malam pertanyaan ini dengan topik sambutlah Rajamu datang. Dalam tradisi peribadahan bangsa Israel, menyembah Tuhan Allah sebagai Allah yang memimpin Israel sebagai Raja, dan juga sebagai Allah yang memimpin berkuasa atas seluruh alam semesta. Oleh sebab itu, mari kita lihat situasi yang pertama dalam nas ini membawa kita kepada sukacita atas kedatangan kehadiran pembawa firman di tengah-tengah umat-Nya. Karena mereka semua tahu bahwa sang pembawa berita akan menyampaikan kabar dari sang Raja, yakni dari Tuhan Allah. Pertanyaannya adalah, apa respon terbaik kita? Respon terbaik dalam nas ini adalah ikut bersukacita, ikut bersorak-sorai. Sebab berita Tuhan Allah akan kembali ke Sion untuk memberi penghiburan bagi seluruh umat-Nya, dan memberi semangat kepada seluruh umat-Nya membangun kembali Yerusalem, membangun kembali bait Allah. Atas semua ini, bangsa Israel meluapkan seluruh kegembiraan, kebahagiaan, dan sukacita mereka yang luar biasa. Bahkan ada yang sampai tangis bahagia sebagai ekspresi sukacita luar biasa tersebut. Mengapa? Karena kembali ke Yerusalem dan kembali beribadah di bait Allah juga bermakna Tuhan Allah menebus, melepaskan, dan menyelamatkan umat-Nya dari segala kesesakan, kehausan, dan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa mereka. Kerinduan yang mendalam akhirnya tiba. Keselamatan bangsa Israel dan kekalahan Babel. Mereka menjadi pelopor bagi bangsa-bangsa lainnya. Dan setiap orang harus dengan segera bergegas, atau disebut hipazon, menyambut keselamatan itu dengan segera meninggalkan Babel. Bersegera bukan dalam artian terburu-buru, mana terhipu-hipu. Tetapi bersegera itu dalam artian keteraturan, keluar yang dipimpin oleh Tuhan Allah sendiri. Jadi bukan keluar, bukan bergegas, dipimpin oleh dirinya sendiri. Tetapi mencapai keselamatan itu dipimpin oleh Tuhan Allah itu sendiri. Umat tertebus di dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat. Kita boleh mengingat bagaimana sukacita luar biasa. Bagaimana kesatuan umat dipimpin oleh kebersamaan. Dari Sabang sampai Merauke, penjajahan Belanda 3,5 abad, 3,5 abad
dan juga penjajahan Jepang 3,5 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang sangat lama. Tetapi dengan semua para pejuang, dengan semua rakyat Indonesia bersatu padu, kendati pun masih ada orang-orang yang mau memberontak, menambah kesusahan, kesulitan para pejuang dan juga rakyat Indonesia. Saudara-saudara, sekarang kita masih di tengah-tengah musim wabah penyakit virus corona. Kita lihat saudara-saudara, apakah hatimu tidak tergerak? Apakah hati nuranimu tidak memanggilmu untuk melihat para pejuang-pejuang di garis terdepan? Semua tim para medis mengorbankan nyawanya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan segala sesuatunya untuk menenangkan hatimu yang ada di rumah, untuk meyakinkan engkau mereka adalah pejuang-pejuang yang tulus. Demikian pemerintah bersilih berganti, rapat dari rapat, seluruh instansi mencurahkan segala pikirannya, mencurahkan segala tenaganya, memberikan segala yang terbaik. Untuk apa? Untuk kita semua yang juga adalah rakyat Indonesia. Demikian para peneliti memberikan segala kepandaiannya, memberikan segala ketelitiannya untuk menemukan supaya dengan cepat, dengan segera mengakhiri virus corona ini. Demikian juga dengan seluruh aparat silih berganti tanpa mengenal letih lesu, tanpa mengenal pagi, siang, sore ataupun malam. Mereka tetap menyerukan kepada kita untuk bersama-sama berjuang, tidak membiarkan mereka sendirian, tidak membiarkan para tim medis, tidak membiarkan pemerintah, tidak membiarkan para peneliti, tidak membiarkan instansi maupun seluruh aparat berjuang sendirian. Kita juga perlu berjuang. Bagaimana caranya berjuang? Bukankah saya diam di rumah? Bukankah saya pasif? Saudara, firman ini menegaskan, biar Tuhan yang memimpin, biar Tuhan yang mengarahkan, biar Tuhan yang mengajak kita keluar dari persoalan ini. Bukan kamu yang memimpin, bukan dirimu, tetapi Allah mulah yang sendiri memberikan keselamatan itu, memberikan arahan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kita sudah pasti tahu saudara-saudara, jika ada pertanyaan siapakah di antara kita pihak-pihak yang menambah kesusahan dan kesulitan-kesulitan ini, tentu mereka yang tidak mau dipimpin, mereka yang tidak mau mendengar, mereka yang tidak mau memimpin dirinya sendiri, mereka yang egois, mereka yang sombong, yang seolah-olah mereka lah yang lebih baik, mereka lah yang lebih mengerti, mereka yang lebih tahu, mereka yang terus-menerus memberikan berita-berita yang mampu melumpuhkan kepercayaan, yang mampu melumpuhkan keyakinannya kepada Tuhan, menyebarkan berita kematian, tetapi tidak memberikan semangat, tidak memberikan kekuatan, hanya taunya menyebar kematian, menyebar kematian. Tidak ada nafas pengharapan di situ. Mereka yang hanya menyebarkan hoax, kebiasaannya menyinyir terus-menerus. Mereka itulah yang menambah kesulitan-kesulitan. Mereka itulah yang akan tertinggal, yang tidak akan dipimpin oleh Tuhan. Karena apa? Mereka menghambat keselamatan yang Tuhan Allah berikan. Mereka menghambat rencana Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudari, ini firman Tuhan Allah menyampaikan kepada kita semua. Dia telah datang dan siap memimpin saya. Dia telah datang siap memimpin kamu, kalian, mereka dan kita semua, untuk keluar dari kesusahan ini, keluar dari kesulitan ini. Dia datang ke dunia melawat kita saudara-saudara dari berbagai kesulitan, dari berbagai kesibukan dan penderitaan. Yesus datang ke Yerusalem dan akan memimpin kembali kita pulang ke Yerusalem.
Tentu saudara-saudara memiliki kerinduan bersama-sama kembali ke gereja, bersama-sama kembali ke bait Allah. Saudara tenang, yakinlah, percayalah, Allah yang akan membimbingmu, Allah yang akan menghantar kita kembali kepada aktivitasmu kembali tanpa ada keraguan, kekhawatiran akan corona. Dia mampu melakukan itu. Oleh sebab itu, dengan penuh semangat serta dengan penuh tekad bersama Yesus, lakukan perkara besar. Umat yang senantiasa mendapat pengasihan Tuhan Allah, Yesus anak Allah, Sang Juru Selamat manusia, datang untuk menyembuhkan yang sakit, menghibur yang bersusah hati, menguatkan yang lemah, dan memulihkan yang berbeban berat dan yang penat. Karya itu dimulai dari keberanianmu. Keberanian untuk kembali menyalakan api semangatmu. Keberanian untuk kembali mempercayai dan meyakini bersama Yesus, bersama Allah, kita pasti bisa. Rendahkanlah hatimu dengan kembali mengalahkan egoismu, dengan kembali mengalahkan kesombonganmu, dengan kembali mengalahkan kebandalanmu, mengalahkan apatismu, serta mengalahkan keraguanmu. Sambutlah dia. Sebab inilah waktunya saudara-saudara, inilah saatnya. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Untuk itu, Yesus memanggil, mari segera, memanggil aku dan engkau, memanggil bapak ibu, memanggil saudara-saudari, anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, kau bapak, kau ibu, para medis semuanya, memanggil kita semua dengan sungguh lembut. Bergegas dan bersegeralah. Sadarlah saudara-saudara, enggak pakai lama kawan, apalagi lambat dan lambat. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala firman yang boleh kami dengar di tengah-tengah persekutuan kami ini. Pimpin kami Bapa, hantar kami kepada kemerdekaan, kebebasan, keselamatan dan kehidupan. Dan Engkau juga memimpin kami keluar dari apatis, keluar dari keraguan, keluar dari kecemasan, kekhawatiran kami. Sebab kami tahu bersama Tuhan Allah tidak ada perkara yang tidak dapat kami selesaikan. Ampuni dosa kesalahan kami. Terima doa kami dalam Yesus. Kami telah berdoa, memuji dan ucap syukur, serta memohon, Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Mari kita puji Tuhan dari buku Janjian nomor 691 ayat 1. Saya akan memimpin doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, sungguh luar biasa kasih setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Engkau yang senantiasa memberikan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, adalah layak bagi kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita kepadamu. Bapa yang baik, inilah kami umat-Mu Tuhan, datang ke hadirat-Mu. Pakailah kami, bimbing, tuntun, dan ajari kami selalu di dalam kehidupan kami. Jadikan kami terang, jadikan kami pembawa solusi. Jadikan kami pembawa harapan, pionir-pionir bagi keselamatan.
Bapa yang baik, kami juga boleh berdoa di tengah-tengah pergumulan negara kami, pergumulan seluruh bangsa, pergumulan umat manusia, yakni wabah virus corona. Kami yakin dan percaya bersama Engkau Bapa, segala sesuatunya dapat kami lalui, dapat kami atasi. Beri kepada kami pertolongan, bimbingan, tuntunanmu. Engkau boleh pakai seluruh tim para medis. Beri kesehatan mereka Tuhan. Lindungi mereka. Mereka menjadi garis terdepan. Supaya mereka Bapa tetap merasakan kuasa-Mu. Tetap merasakan kehadiran Tuhan. Berkati juga pemerintah kami Bapa. Karena mereka selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap rakyatnya. Engkau memberikan hikmat bagi mereka. Kami juga boleh berdoa Tuhan. Bagi seluruh tim para peneliti. Beri hikmat. Beri kepada mereka pengetahuan. Bagaimana cara mengatasi virus corona ini. Apa obatnya Tuhan. Di mana Engkau berikan Tuhan. Supaya kami boleh melalui. Supaya kami dapat mengakhiri virus corona ini. Ketakutan kami dapat berlalu. Kekhawatiran kami dapat teratasi. Kami juga boleh berdoa bagi seluruh aparat. Beri kepada mereka juga kesabaran. Beri kepada mereka kesehatan. Jaga mereka Bapa. Supaya setiap keluarga boleh bersyukur kepadamu. Bapa yang baik. Jika semua ini Tuhan menjadi waktu yang indah bagi kami untuk merenungkan. Menjadi waktu yang indah bagi kami untuk selalu kepadamu. Bapa, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami. Supaya kami boleh mendapatkan pengasihan Tuhan. Engkau berkati juga Bapa setiap orang yang sakit. Supaya dengan kasih setiamu Bapa, mereka boleh sembuh, boleh dikuatkan. Dan mereka boleh bersyukur kepadamu. Terima kasih atas segala pengudusan-Mu di dalam Yesus Kristus. Bapa yang baik, terimalah doa kami. Mengandalkan kasih setiamu di dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa, memuji dan ucap syukur. Serta memohon, Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Mari kita puji Tuhan dari buku Nyanyian nomor 564 sambil mengumpulkan persembahan. Bersukacitalah karena Tuhanmu. Bersukacitalah karena Allahku. Bersukacitalah karena Tuhanku. Dialah sumber kekuatanku. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Hendaklah kita baik dan benar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan Allah adalah sumber dari segala karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan Allah. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan Allah di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara-saudari, mulai dari kekal hingga sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Horas Madhita Serhutna. Horas.